Humaira kembali mencoba berlari. Berbelok ke kanan, berjalan kembali lurus. Ada sebuah bangunan yang pintunya terbuka. Bodohnya Humaira malah masuk ke dalam sana. Ingin berlindung, tetapi malah seolah menyerahkan dirinya secara tak langsung. Untungnya di bangunan tua itu ada begitu banyak alat-alat berat yang sudah tak terpakai, tumpukan kardus-kardus dan rongsokan-rongsokan lainnya. Humaira masuk ke dalam sebuah kolong, bersembunyi di sana. Lagi-lagi debar-debar jantungnya membuatnya merasa gelisah. Humaira bisa melihat sepatu si penjahat yang berwarna kecoklatan. Di genggamannya ada sebuah pisau yang sudah menetes dengan sesuatu cairan berwarna merah. Humaira tak tahu apakah itu darahnya atau darah si pria jahat itu. Aku akan menemukanmu. Kau takkan bisa melarikan diri dari tempat ini. Ini adalah kawasanku, ucap si pria. Suaranya menggema di ruangan besar tak berpenghuni itu. Humaira menutup mulut dan hidungnya berharap kalau napasnya tak terdengar ke telinga si penjahat. Tiba-tiba mata Humaira tak menangkap lagi sepatu coklat si pria jahat. Tetapi ia tetap memasang telinganya baik-baik. Setelah benar-benar tenang, Humaira berusaha untuk meninggalkan tempat persembunyiannya. Akan tetapi, tiba-tiba saja suara tawa menggema kembali terdengar. Humaira berlari tak tentu arah meninggalkan bangunan itu. Sudah aku bilang, kau tak akan bisa selamat dari tempat ini. Ini adalah rumahku, ucap si pria. Berlari bersiap menghunuskan pisau. Ia masih tertawa terbahak-bahak. Humaira masuk ke gedung yang lainnya karena ia tak menemukan jalan keluar di kawasan itu. Ada begitu banyak bangunan-bangunan terbengkalai. Humaira tampak mondar-mandir keluar dari bangunan satu ke bangunan lainnya karena kebingungan. Di sebuah bangunan besar yang terbuat dari kayu-kayu, Humaira bersembunyi. Sepertinya bangunan itu adalah bekas rumah yang sudah tak terpakai lagi. Humaira masuk ke dalam kolong rumah. Di sana banyak terdapat barang-barang yang sudah tak terpakai, berbau lembab, dan dikelilingi oleh sarang laba-laba. Tak ada penerangan sama sekali di sana, tetapi celah-celah kayu yang tak rapat memberikan sedikit cahaya. Humaira mengangkat badan rampingnya bertumpu pada siku. Telinganya tajam mencoba mendengarkan derap langkah si pria jahat tampak berada di lantai atas karena Humaira bisa mendengar derit langkah sepatunya yang memekakkan telinga. Terdengar teriakan suara beberapa orang yang memanggil Humaira. Ia tahu betul itu adalah suara Khalid bersama beberapa orang. Humaira ingin menjerit, tetapi tetap mengira-ngira. Apakah Khalid akan tiba di sana terlebih dahulu sebelum ia mati ataukah semuanya bisa terjadi tepat waktu? Aku tahu kau bersembunyi di sebuah tempat dan ada orang-orang yang mencarimu di luar sana. Kau tak beruntung hari ini. Kau mungkin akan mati dan tinggal nama saja. Besok beritamu akan menyebar kemana-mana. Ucap si pria membuat Humaira bergidik ngeri. Humaira melamat doa dalam hati. Wajah cinta menari-nari di pelupuk matanya. Wanita itu terisak, tetapi buru-buru menyeka sudut matanya. Maira nggak boleh menangis. Kalau Maira nangis, pria jahat itu bisa mendengar suara tangis Maira dan menemukan. Ah, jangan sampai ya Allah. Masa umur Maira akan habis di sini? Ucapnya seolah tak terima. Maira, Humaira, kamu di mana? Teriak Khalid dan beberapa orang lainnya. Humaira merasakan hatinya berdebar-debar. Ia bimbang. Apakah akan berlari meninggalkan bangunan itu ataukah tetap diam di sana? Akan tetapi, mungkin Khalid dan rombongan yang lain sudah akan berjalan jauh. Pria nahat itu tertawa lagi. Aku tahu kau mendengarkan panggilan itu, wanita cantik. Tapi, sebelum mereka menemukanmu, aku sudah akan lebih dulu menikmati tubuhmu yang mungkin sudah menjadi dingin. Aku datang, bersiaplah. Humaira membekap mulutnya. Ia tak ingin mati sia-sia di sana. Tetapi jaraknya dengan jarak pria jahat sudah sangat dekat. Wanita itu berusaha untuk menenangkan dirinya agar tak gegabah mengambil tindakan. Ingin mengambil kesempatan. Humaira berlari meninggalkan tempat persembunyiannya. Hening. Lalu, hanya derap langkahnya saja yang terdengar. Wanita yang bajunya sudah basah kuyup dengan keringat itu tampak lega karena si pria jahat tak ada di depannya. Namun, kemudian, buk!
Humaira terhuyung saat sebuah bogem mentah mendarat di wajahnya yang putih dan bersih. Pandangan matanya berkunang-kunang. Humaira jatuh tersungkur. Kakinya ditarik dengan paksa. Tubuh dan wajahnya terasa sangat pelih. Di sebuah kursi, kaki dan tangan Humaira diikat. Matanya ditutup sebuah kain hitam tebal, lalu mulutnya nampak dicekoki sesuatu. Glek glek glek. Walaupun sekuat tenaga menolak dan meronta, Humaira tak bisa berpaling dari sesuatu yang terasa membakar tubuhnya. Hening. Kemudian terdengar suara tertawa terbahak-bahak si pria jahat bersepatu coklat. Maira cantik, bermimpi indah. Ia dan ibunya menyanyi, tetapi kemudian terdengar suara lirih menyayat hati. Ibu-ibu di mana? Humaira berusaha membuka matanya. Pandangannya hitam. Akan tetapi, Humaira masih bisa merasakan hela napas si pria jahat yang sudah terdengar memburu di atas tubuhnya. Humaira meronta, merasa jijik dengan sentuhan liar itu. Isak tangisnya tak dihiraukan oleh si pria jahat yang sudah kerasukan setan. Hahaha, tubuhmu indah sekali. Seksi dan menggairahkan. Sayang. Tendangan Humaira yang pendek tak sampai. Si pria jahat semakin tertawa terbahak. Humaira menyaksikan dada bidang yang memiliki bekas jahitan di beberapa sisi. Bam! Pintu didorong saat si pria jahat mencoba mencumbu paksa Humaira. Khalid berang dan menerjang, memukul secara membabi buta. Ada perasaan tak rela Humairanya diperlakukan sedemikian rupa. Beberapa orang yang datang bersama Khalid termasuk polisi berusaha untuk melerai. Menghentikan Khalid agar tak bertindak gegabah. Bagaimana tidak bertindak gegabah? Humaira sudah terkulai lemas. Wajahnya pucat, darah mengucur dari pelipis, ujung bibir, dan beberapa tubuh lainnya. Khalid menggendong dengan cepat. Ambulans sudah tersedia. Dan semenjak kejadian hari itu, Khalid benar-benar tak melepaskan Humaira ataupun cinta untuk pergi kemanapun sendirian. Sebenarnya Khalid menginginkan beberapa orang bodyguard untuk menemani Humaira dan cinta, tetapi takut terkesan berlebihan. Pasalnya Eliza, Axel, dan Axel tak pernah diperlakukan seperti itu. Setengah tahun berlalu. Butik muslimah Eliza sudah berdiri dengan megah. Tentu saja semua orang merasa senang. Semenjak kejadian Humaira nyasar sampai terjadinya berdirinya butik Eliza, tak ada sesuatu apapun yang terjadi. Semua tampak berjalan dengan baik dan lancar. Beberapa syukuran dilakukan demi mendapatkan keberkahan dari Sang Pencipta. Ditambah lagi Victoria tampak sudah pulih, tak lagi berada di kursi roda. Wanita itu bisa berjalan seperti biasa dan melanjutkan aktivitasnya. Bahkan, di setiap weekend, Humaira, Eliza, Victoria, dan beberapa asisten rumah tangganya kerap melakukan olahraga bersama. Padahal dari kejauhan, Pak Emmanuel yang menaruh dendam sedang menyiapkan segala sesuatunya untuk menghancurkan perusahaan milik Khalid. Menunggu butiknya berdiri, Eliza tak pernah melakukan apa-apa. Ia bahkan tak pernah berselingkuh, menemui berondong-berondong, ataupun menggoda Adam. Eliza benar-benar berjalan dengan lurus. Akan tetapi, tentu saja ada sebuah niatan yang dibawa di belakang punggungnya. Sudah cukup lumayan uang-uang Mama Victoria yang aku kumpulkan. Mas Khalid sepertinya juga sudah kembali bersimpati kepadaku. Aku tinggal meminta Mas Khalid untuk membuka kartu-kartu kredit dan ATM-ATM yang pernah ia blokir. Gumam Eliza saat memandangi mertua dan suaminya yang sedang menikmati nasi tumpeng sebagai pertanda peresmian butik muslimah miliknya. Adam dan Rahmita datang. Eliza memperkenalkan suaminya, tentunya dengan perasaan bangga. Rahmita juga membawa beberapa orang kenalannya. Sementara Eliza yang memiliki banyak teman-teman arisan juga memperkenalkan klinik kecantikan milik Rahmita. Slogan yang mereka usun, gak win-win solution, satu sama lain harus saling menguntungkan dan kaya raya. Begitulah kira-kira hubungan Rahmita dan Eliza saat itu. Beberapa iklan-iklan mulai ditayangkan. Khalid bahkan menghubungi rekannya salah seorang presenter di televisi nasional dan juga swasta. Humaira didapuk sebagai model dadakan karena model yang akan dijadikan brand ambassador mendadak berubah pikiran, minta dinaikkan bayarannya.
Eliza bersungguh-sungguh merasa kesal. Jadilah saat itu ia meminta tolong kepada Humaira walaupun berulang kali Humaira menolaknya. Ponsel Eliza berdering. Fotografer menghubungi untuk mengadakan sesi pemotretan lanjutan karena kemarin fotonya dadakan dan terkesan asal-asalan. Kami meminta Bu Eliza untuk menanyakan kembali kepada Mbak Maira. Apakah Mbak Maira berkenan untuk kembali mengulang sesi pemotretan? Tentu saja dia akan bersedia. Aku ini teman baiknya. Dia tidak bisa menolak. Ucap Eliza kepada fotografer yang sedang berada di perjalanan menuju ke butik muslimah yang sudah dipenuhi beberapa orang pengunjung baru. Humaira sedang membantu Bu Asri, Ina, Sri, Hasanah, dan Atun menjamu tamu-tamu agar semua terasa lengkap dan sempurna. Wanita itu selalu melebarkan senyum. Eliza memberikannya beberapa gaun rancangan desain yang dijahit oleh Eliza. Sebuah gamis warna pastel dengan lengan balon hijau merah muda. Begitu menambah penampilan Humaira yang semakin mempesona. Sederhana, bersahaja, tetapi tetap menjadi pusat perhatian. Maira, kamu lagi sibuk? Enggak, Liz. Memangnya kenapa? Paling sebentar lagi mau nyiapin anak-anak makan. Nanti anak-anak makan biarin disuapin sama Bu Asri aja. Aku boleh nggak minta tolong sama kamu? Tanya Eliza setengah berbisik. Eliza menggiring Humaira untuk berdiri pada sebuah kaca jendela besar di lantai kedua. Kamu lihat enggak? Neon box di sana masih kosong. Iya, Liz, masih kosong. Memangnya kenapa? Kamu kan tahu butik ini sedang bermasalah dengan beberapa orang model dan ambasadornya. Loh, bukannya kemarin sudah pakai Maira? Ya. Iya sih, cuma katanya karena fotonya dadakan dan buru-buru. Fotografer yang bekerja sama dengan butik ini nggak puas sama hasilnya. Terus Maira bisa bantu apa untuk Liza? Katakan aja jangan sungkan. Eliza kan sudah banyak bantu Maira dan Cinta. Boleh nggak aku minta tolong kamu lakuin beberapa sesi pemotretan lagi? Di lantai atas kok. Enggak jauh-jauh. Gimana? Ya. Bukannya Maira enggak mau. Liz. Maira mau-mau aja kok. Tapi kira-kira apa Maira cocok? Nanti takutnya Eliza malah rugi. Wajah Maira kan? Enggak menjual-jual banget. Ucap Humaira merendah. Eliza tersenyum. Lalu menggosok bahu Maira pelan. Kamu itu cantik dan sempurna. Berhentilah minderan. Oke, ya. Nanti aku kasih tahu sama fotografernya kalau kamu bersedia. Beberapa orang tim wardrobe tampak bersiap-siap sebelum fotografer datang. Atas perintah Eliza, Humaira pun sudah berada di lantai keempat. Sementara yang lain masih tampak sibuk. Humaira membasuh wajahnya, mencoba untuk membubuhkan sesuatu yang ia ingat dari tutorial YouTube. Tetapi malah salah mengambil sebuah benda yang dia kira foundation. Kok? Putih banget kayak mau main lenong. Ucapnya terkekeh. Tepat saat itu Khalid bersama beberapa orang pria sedang menurunkan manekin-manekin yang masih belum terpasang sempurna. Humaira berusaha untuk membersihkan wajahnya pada wastafel yang berada di dekat tangga. Tetapi saat itu Khalid sedang kerepotan menurunkan beberapa manekin yang langsung dijinjing dalam satu tangannya. Kepala manekin terseruduk di leher Humaira yang sedang menunduk. Wanita bertubuh mungil itu mengaduh. Khalid meminta maaf. Tetapi ia malah berteriak sangat kencang ketika melihat wajah Humaira yang meleleh karena wajah putihnya sebagian sudah termasuk oleh air. Saitun! Teriak Khalid ingin menempeleng wajah Maira. Namun, melihat si Saiton yang dipanggilnya tadi mengenakan kerudung merah muda dan gaun yang nampak familiar, Khalid menebak-nebak. Maira, itu kamu? Iya, Pak. Ini Maira. Bapak ngapain sih? Sundul-sundul leher Maira pakai manekin? Ya Allah, Maira. Mana saya sengaja? Masa iya saya nggak ada kerjaan mau nyundul-nyundul leher kamu pakai manekin? Ucap Khalid nyerocos. Lagian kamu mah ada-ada aja. Kamu mau jadi ondel-ondel? Enggak, Pak. Tadi Maira mau belajar bedakan sendiri. Tapi nggak tahunya salah ngambil barang. Mungkin ini untuk orang yang mau pantomim-pantomim itu. Ya, Pak.
ucap Humaira dengan polosnya. Khalid tertawa. Rasanya ia ingin menarik pipi Humaira, tetapi buru-buru mengucap istighfar. Ya sudah, nanti kalau saya ketemu Eliza, saya kasih tahu kalau kamu kesulitan. Jangan yang aneh-aneh lah. Di ruko ini banyak setannya. Loh, ucap Khalid meninggalkan Humaira. Humaira tak peduli, tetap melanjutkan aktivitasnya membersihkan wajahnya. Lalu Eliza datang bersama beberapa orang make-up artis yang akan merias Humaira. Humaira, kenalin ini namanya Mbak Ilai. Mbak Ilai ini yang akan merias kamu. Ya, wajah kamu kenapa basah gitu? Kata Mas Khalid kamu tadi pakai foundation yang warna putih. Ya, Humaira mengangguk. Wajahnya bersemu merah muda karena rasa malu. Ya udah saya tinggal dulu ya, Mbak. Nanti sebentar lagi Ido datang. Tolong kasih tahu yang lain buat disiapin. Saya masih ada beberapa tamu penting di bawah. Ucap Eliza meminta tolong. Beberapa orang tampak membantu Ilai yang sedang merias Humaira. Wah, Masya Allah, Mbak Maira. Kulit wajahnya mulus banget, ya. Jadi saya nggak susah-susah buat kasih dempul. Tolong yang alami aja ya, Mbak Ilai. Saya nggak pede soalnya kalau harus pakai bedak tebel-tebel. Iya, Mbak. Tenang aja ya. Soalnya wajah Mbak Maira ini udah halus mulus. Udah benar-benar cantik. Saya tinggal kasih sentuhan-sentuhan sedikit aja. Lagian kalau terlalu menor nggak bagus juga dengan tema pakaian yang nanti akan dibawakan. Tapi, mungkin kalau ganti tema pakaian yang lebih gelap, make-upnya harus dibuat berbeda. Terang Ilai pada Humaira. Sebenarnya Humaira tak begitu mengerti atas apa yang dikatakan oleh Ilai. Sesekali ia mengangguk dan tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Loh, kok Mbak Humaira mengucapkan terima kasih sama saya? Harusnya saya yang berterima kasih kepada Mbak Liza dan Mbak Humaira. Karena proyek butik muslimah ini, saya jadi bisa mendapatkan pekerjaan. Iya, Mbak Ilai. Sama-sama. Nanti kalau saya dapat kenalan banyak dari sini, saya akan referensiin make-upnya Mbak Ilai. Karena selain skill yang mumpuni, Mbak Ilai juga sangat baik, ramah, dan mau mendengarkan pelanggannya. Ucap Humaira, tersenyum. 1 jam mempersiapkan make-up Humaira. Ido datang bersama beberapa orang krunya. Setting dipersiapkan dengan cepat ala-ala pesta kebun. Humaira mengenakan pakaian yang dipersiapkan untuk musim Ramadan yang akan berlangsung beberapa bulan lagi. Memang tak seluas model-model profesional lainnya. Kru Ido harus mengarahkan Humaira agar tak monoton pose-posenya. Akan tetapi, Humaira bisa belajar dengan cepat. Yang candu dari itu semua adalah senyum Humaira yang tidak didapatkan dari wanita-wanita lain ataupun model-model profesional. Luar biasa, Maira. Kamu tahu enggak? Senyum kamu itu bisa meluluhkan hati yang marah. Bisa menembus keangkuhan, bisa menaklukkan seseorang yang sedang membencimu. Ucap Ido. Humaira bergerak, duduk, berdiri dengan tangan mengatupkan di depan dada, lalu tersenyum dengan condong sedikit ke kanan memegang dagu, dan melakukan pose-pose lainnya. Tiba-tiba saja Eliza menghubungi Ido. Padahal saat itu Eliza sedang ada di lantai bawah, menyambut beberapa tamu pentingnya. Iya, Mbak Liza. Ada apa? Gil. Gila banget, loh. Iya, gila. Ada apa, Mbak? Kamu tahu nggak pemotretan yang dilakukan Humaira? Iya. Kenapa, Mbak? Bersambung.